Selamat datang kembali di penelusuran kita. Hari ini kita akan coba menyelami inti dari mekanika dan dinamika. Kita pakai materi fisika teknik penerbangan sebagai panduan. Oke, Kita akan fokus ke konsep-konsep kunci kayak energi, terus gaya, kerja, sama gesekan. sip. Konsep dasar fisika banget ya ini. Iya, mungkin kedengarannya kayak balik ke pelajaran fisika SMA gitu ya. Tapi ini penting banget loh, apalagi buat ngertiin cara kerja mesin yang rumit. Contohnya pesawat terbang itu. Betul sekali. Fondasinya di sini semua. Nah, misi kita hari ini tuh menyaring idenya biar gampang dipahami, terus lihat gimana sih semua konsep ini nyambung satu sama lain. Siap ya? Mari kita bedah bareng. Siap, mari kita mulai. Kita mulai dari ide keuntungan mekanis ya. Di materi ini ada contoh menarik nih. Katanya baut yang ulirnya halus, jadi lebih banyak ulir per incinya, itu ngasih keuntungan mekanis lebih gede dibanding yang ulirnya kasar. Ah, iya, bener. Artinya kita bisa muter baut yang halus itu pakai gaya lebih ringan, meskipun ya muternya jadi lebih banyak putaran gitu. Tepat, intinya keuntungan mekanis itu multiplikasi gaya. Kita keluarin gaya kecil, alatnya bantu ngubah itu jadi gaya yang lebih besar buat ngerjain sesuatu. Oke, Contoh lain di situ kan baji ya, kayak pahat. Pahat 8 inci, ujungnya setengah inci. Keuntungan mekanisnya 16. Jadi gaya palu yang mungkin nggak terlalu keras di ujung tumpulnya, itu jadi 16 kali lipat lebih kuat di ujung tajamnya. Makanya bisa buat belah kayu, gitu. Wah, oke. Penggandaan gaya ya intinya. Nah, ngomongin alat sama mesin, ada konsep lain nih yang penting banget disebut. Efisiensi mekanis. Nah, ini krusial. Materi ini bilang efisiensi itu selalu jadi tujuan utama perancang, termasuk pesawat terbang. Jadi, seberapa bagus sih mesin itu ngubah energi masuk jadi kerja yang berguna? Dan faktanya, ya nggak ada mesin yang sempurna, nggak akan pernah 100% efisien. Pasti ada aja energi yang hilang atau kebuang. Hilang kemana tuh biasanya? Macam-macam, bisa jadi panas karena gesekan antar komponen, atau mungkin bagian mesinnya agak melentur sedikit pas kerja. Itu juga butuh energi kan? Atau ya aus aja seiring waktu. Oke, Jadi mesin yang efisien, itu yang dirancang gimana caranya biar bocor energinya ini seminimal mungkin. Cara ngitungnya ada 2 tuh di materi, bisa bandingin keuntungan mekanis sama rasio kecepatannya, atau bandingin aja kinerja nyata sama kinerja idealnya di teori. kenapa ini penting banget efisiensi ini? Iya, jelas. Langsung ngaruh ke berapa banyak bahan bakar yang dipakai, biaya operasinya gimana, sama performa totalnya. Makin efisien, ya makin bagus kan semuanya. Hemat bahan bakar, biaya lebih rendah. Masuk akal, masuk akal. Oke, dari alat sederhana sama efisiensi, kita geser dikit ke dasar-dasar gerak ya. Dinamika. Yang pertama banget perlu dilurusin nih, sering banget ketukar, massa sama berat. Ah iya, ini dia. Bener banget. Sering dianggap sama padahal fundamentalnya beda loh. Beda ya, massa itu kan lebih ke jumlah materinya gitu ya. Banyaknya atom atau molekulnya gitu. Betul, jumlah materinya dan itu sifat intrinsik benda. Mau dibawa ke bulan, ke Mars, ya masanya segitu aja, tetap. Kecuali ya kita tambah atau kurangin materinya, hehe. Oke. Nah, di konteks teknik, apalagi di sistem imperial yang masih sering dipakai di aviasi Amerika, satuannya slug. Agak aneh mungkin kedengarannya? Slug, Tia, baru denger juga. satu slug itu definisinya massa benda yang kalau kita kasih gaya 1 pon, dia bakal dipercepat sebesar 1 kaki per detik kuadrat. Rumus dasarnya, massa sama dengan berat dibagi percepatan gravitasi. Oh, jadi ada rumusnya. Gravitasi bumi sekitar 32,2 fts per second ya? Iya, kira-kira segitu. Jadi kalau ada benda beratnya 32,2 pon di bumi, nah massanya itu 1 slug. Agak muter-muter memang definisinya pakai sistem imperial ini. Haha, iya juga. Nah, itu massa. Kalau berat, Nah, berat ini beda. Berat itu gaya. Gaya tarik gravitasi ke massa tadi. Karena gravitasi di tempat lain bisa beda, kayak di bulan atau di luar angkasa, ya berat benda juga bisa berubah. Padahal massanya sama aja. oke. Jadi berat sama dengan massa kali gravitasi. Itu rumusnya ya? Betul. Ini yang ngejelasin kenapa astronot kayak melayang gitu di stasiun luar angkasa. Oh iya, kenapa tuh? Bukan karena nggak ada gravitasi sama sekali? Bukan. Gravitasi bumi masih lumayan kuat kok di orbit. Tapi si astronot sama stasiunnya itu sama-sama lagi jatuh ngelilingin bumi. Jatuh bebas bareng-bareng gitu.
jatuh bebas. Iya, kayak di lift yang kabelnya putus, amit-amit jangan sampai ya. Kita kan bakal merasa ngambang sesaat, karena kita sama lantai lift jatuhnya bareng. Nah, astronot juga gitu, jatuh bareng stasiunnya. Jadi relatif satu sama lain kayak nggak punya berat. Itu ilusi tanpa bobot karena jatuh bebas terus-terusan. Wah, menarik. Jadi bukan tanpa bobot beneran ya? Oke, paham beda massa dan berat. Lanjut ke konsep kedua berikutnya, energi. Kapasitas buat melakukan kerja, gitu ya definisinya. Iya, kalau kita punya energi, kita bisa bikin sesuatu terjadi. Nah, ada dua bentuk utama nih yang dibahas, potensial sama kinetik. Energi potensial itu kayak energi yang disimpan, siap dipakai. Disimpan gimana tuh maksudnya? Ada 3 kelompok utama di materi itu. Pertama, karena posisi atau ketinggian. Contohnya air di waduk yang tinggi atau pesawat yang lagi didongkrak di hanggar. Makin tinggi, makin gede energi potensial gravitasinya. Oke, masuk akal. Terus? Kedua, karena distorsi elastis. Kayak pegas yang kita tekan atau tali busur panah yang ditarik. Energinya kesimpan di regangan materialnya itu. Oke, yang ketiga. Ini kayaknya penting buat pesawat. Nah, ini dia. Ketiga, energi potensial kimia. Ini yang kesimpan di ikatan molekul bahan bakar, kayak bensin pesawat, afgas atau aftur, terus makanan atau baterai. Untuk yang ketinggian tadi, ngitungnya gampang ya. Energi potensial sama dengan berat kali tinggi. Betul. Contohnya di situ Boeing 747 berat 450.000 pon diangkat 4 kaki, ya energi potensialnya 1,8 juta foot-pounds, FTLBS. Itu energi yang dibutuhin buat ngangkatnya, dan energi yang sama bakal lepas kalau dia jatuh lagi. 100 BTU. Dan 1 BTU itu setara sama kemampuan kerja 778 FTLs. Wow, jadi kalau dihitung, Kalau dihitung, 1 pon bensin itu potensi kerjanya hampir 14,7 juta FTLs. Bayangin kalau tangki pesawat penuh, berapa banyak energi potensial yang disimpan di situ. Gede banget. gila-gila gede banget ya. Itu energi potensial yang disimpan. Lawannya berarti energi kinetik ya, energi gerak. Tepat, semua benda yang lagi bergerak itu punya energi kinetik. Pesawat lagi lari di landasan, mobil di jalan tol, sampai roda gila mesin yang lagi muter kencang, semua punya energi kinetik. Rumusnya gimana tuh? Rumusnya, energi kinetik sama dengan setengah dikali massa dikali kecepatan kuadrat. Kecepatan kuadrat. Wah, ini penting nih kayaknya. Penting banget. Artinya, kalau kecepatannya naik 2 kali lipat, energi kinetiknya jadi 4 kali lipat. Makanya, kalau ngerem dari kecepatan tinggi, itu butuh jarak yang jauh lebih panjang. Kalau ngitung pakai satuan imperial, masanya pakai slug, kecepatannya pakai kaki per detik FPS, biar hasilnya nanti dalam FTLBS. Ada contohnya di materi. Ada, Boeing 777 berat 600.000 pound pas mau lepas landas, kecepatannya 200 fps, itu sekitar 220 km per jam, energi kinetiknya bisa sampai 373 juta FTLBS. Kebayangkan gedenya energi gerak pesawat segitu? Besar sekali ya energinya. Nah, sekarang kita coba sambungin energi ini sama konsep gaya dan kerja. Kan katanya energi itu kapasitas melakukan kerja. Berarti sebelum ada kerja harus ada gaya dulu dong. Betul. Harus ada gaya dulu. Gaya itu ya sederhananya dorongan atau tarikan yang bisa bikin benda gerak atau berubah bentuk. Satuannya pon atau newton. Mesin jet modern itu gaya dorongnya bisa ratusan ribu pon. Rumus dasarnya ya F sama dengan MA, hukum Newton kedua. Gaya sama dengan massa kali percepatan. Oke, terus kerja itu apa definisinya dalam fisika? Nah, ini juga spesifik. Kerja itu terjadi hanya kalau gaya yang kita kasih itu berhasil mindahin objek sejauh jarak tertentu. Oh, jadi kalau cuma dorong tembok nggak ada kerja ya? Secara fisika, pada tembok itu nggak ada kerja yang dilakukan. Kamu mungkin capek, tapi temboknya nggak pindah. Jadi, kerja sama dengan 0. Rumusnya, kerja sama dengan gaya dikali jarak perpindahan yang searah sama gayanya. Satuannya sama kayak energi, FTLBS atau Joule. Oke, harus ada perpindahan. Contohnya gimana? Misalnya dongkrak pesawat Airbus A320 berat 150.000 pon, setinggi 4 kaki. Kerja yang dilakuin tuh ya 150.000 pon dikali 4 foot, sama dengan 600.000 feet LBS. Ini kerja ngelawan gravitasi.
Oke, itu ngangkat ke atas. Ada contoh lain? Ada lagi yang menarik di materi. Dorong Boeing 737 berat 130.000 pon didorong sejauh 80 kaki di permukaan datar pakai traktor yang gaya dorongnya 5.000 pon. Oke, kerjanya berarti 5.000 pound kali 80 feet ya? Betul, 400.000 feet lbs. Nah, perhatiin deh. Gaya dorongnya 5.000 pon kan? Jauh lebih kecil dari berat pesawatnya, 130.000 pon. Iya juga ya, kenapa bisa gitu? Karena kita nggak ngangkat pesawatnya. Kita cuma ngelawan gaya hambat horizontal. Utamanya ya gesekan roda sama tanah plus inersia awal pas mulai gerak. Bukan ngelawan seluruh beratnya secara vertikal. Ah, oke. Ini nyambung ke topik terakhir kita nih kayaknya. Gesekan. Nah, itu dia, gesekan. Penting banget ini ya. Bisa bantu kita jalan, tapi seringnya jadi musuh kalau di mesin. Bikin aus, bikin boros energi. Materinya bedain 3 jenis utama nih. Pertama, gesekan statis. Iya, statis. Ini gaya yang harus kita kalahin buat mulai gerakin benda dari diem. Makanya, kalau dorong barang berat, awalnya tuh yang paling berat, Betul, betul. besarnya tergantung kasar atau halusnya permukaan itu, namanya koefisien gesekan statis sama gaya normal, gaya tekan antar permukaan. Kalau di bidang datar, ya biasanya berat bendanya itu. Oke, itu pas mau mulai gerak, terus kalau udah gerak, Nah, itu namanya gesekan luncur atau sliding friction. Begitu udah gerak, biasanya gaya geseknya sedikit lebih kecil daripada pas mau mulai tadi. Ini yang kita rasain pas terus dorong lemari yang udah jalan. lebih ringan dikit ya. Uniknya, luas permukaan yang nempel itu ternyata nggak terlalu ngaruh ke besar gesekan luncur ini. Yang penting jenis material sama gaya tekannya. Oke, statis, luncur. Yang ketiga, Yang ketiga, gesekan gelinding, rolling friction. Ini yang terjadi kalau pakai roda atau bola, kayak ban mobil atau bearing di roda. Nah, gesekan jenis ini jauh lebih kecil daripada gesekan luncur. makanya roda itu penemuan penting banget ya. Penting banget, revolusioner. Rumusnya mirip sih, F sama dengan mu N, tapi koefisien gesekan gelinding mu-nya itu kecil banget. Ban karet di beton itu mungkin cuma sekitar 0,02. Bandingin sama gesekan luncur logam sama logam, bisa 0,5 atau lebih, jauh bedanya. Ada contoh hitungannya juga. Ada. Narik pesawat yang beratnya hampir 80.000 pon di atas beton mu sama dengan 0,02, itu cuma butuh gaya sekitar 1.600 pon buat ngejaga dia tetap gerak setelah mulai jalan. Wah, jauh lebih kecil dari beratnya ya. Jauh banget. Ini nunjukin betapa pentingnya roda sama bearing yang bagus buat ngurangin hambatan gerak dan hemat energi. Gesekan ini yang dilawan terus sama mesin pesawat pas dia lagi taxiing di darat. Oke, jadi kita udah kupas lumayan banyak ya hari ini. Dari keuntungan mekanis ala sederhana, pentingnya efisiensi, terus beda massa dan berat yang fundamental, energi potensial yang kesimpan, energi kinetik pas gerak, sampai gimana gaya ngasilin kerja dan peran gesekan sebagai hambatan. Ya, betul. Semua ini jadi fondasi buat ngerti cara kerja mesin dan pergerakan benda. Termasuk ya di skala gede kayak pesawat terbang itu. Benar. Jadi dapat gambaran lebih jelas lah ya soal tantangan dan solusi di dunia rekayasa, terutama penerbangan. Betul sekali, dan penting juga ngelihat gimana semua ini saling terkait. Efisiensi mesin itu kan sangat dipengaruhi gimana energi kimia bahan bakar diubah jadi gaya dorong buat ngasilin energi kinetik. Dan berapa banyak yang kebuang karena gesekan ya, baik di mesinnya atau gesekan pesawat sama udara. Nah, itu dia. Gesekan internal dan eksternal aerodinamis. Ini jadi bawa kita ke satu pertanyaan menarik nih buat Anda renungkan. Coba pikirin, pas ngerancang pesawat modern, insinyur kan selalu hadapin dilema optimasi. Gimana tuh dilemanya? Ya mereka pengen mesin yang gaya dorongnya segede mungkin, tapi di sisi lain pengen pesawatnya seringan mungkin biar hemat bahan bakar. Terus, pada saat yang sama, pengen bentuk pesawatnya se-aerodinamis mungkin biar gesekan udaranya kecil. 3 hal yang kayaknya saling tarik-menarik ya. Gaya dorong gede, biasanya mesinnya berat, bentuk aerodinamis mungkin ngebatasi ruang atau struktur. Persis. Jadi, pertanyaannya gimana menurut Anda prioritas antara memaksimalkan gaya dorong, meminimalkan berat total, sama mengurangi gesekan sekecil mungkin, ini saling mempengaruhi dalam desain pesawat zaman sekarang. Tujuannya kan biar penerbangannya paling efisien dan aman. Itu teka-teki optimasi yang terus dihadapi insinyur. Pertanyaan yang bagus banget buat dipikirin lebih lanjut. Gimana menyeimbangkan ketiga faktor krusial itu ya?
Oke deh, terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di penelusuran berikutnya.